Salam damai di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi kita yang senantiasa mendengarkan dan mengikuti program Lentera GKJ Mergangsan. Pada kesempatan kali ini mungkin akan sedikit berbeda, karena pada kesempatan kali ini saya sedang menggunakan pakaian adat Jawa yang komplit. Ada belangkon, ada surjan, kemudian saya juga bawa jarik, dan ada keris. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kemudian pada kesempatan kali ini saya menggunakan pakaian Jawa komplit? Karena dalam Lentera GKJ Mergangsan pagi hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan itu merupakan bentuk kesepakatan sosial yang kemudian dipertahankan keutuhannya, dan itu dilakukan terus-menerus. Kalau kita mau melihat dari kebudayaan, tentu di situ ada nilai, ada norma yang tidak hanya sebatas yang penting kebudayaan itu bisa dilakukan, tetapi ada nilai-nilai luhur yang menjadikan kebudayaan itu punya nilai tersendiri. Contoh, seperti halnya kebudayaan kematian dalam tradisi Jawa. Kita bisa melihat bersama ketika seseorang meninggal, itu ada istilah surtanah, hari pertama ketika orang itu meninggal. Kemudian setelah itu orang Jawa memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, atau orang Jawa bisa sebut dengan mendak pisan, 2 tahun mendak pindo, dan nyewu 1000 hari. Biasanya ketika kemudian orang Jawa melakukan acara nyewu, itu ditandai dengan pelepasan burung merpati, dan kakinya biasanya ada kancingan uang 1000. Nah, meneliti lebih dalam dari kebudayaan Jawa khususnya Slametan, kita dapat melihat nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dalam pemahaman tradisi Jawa awal, orang yang meninggal itu ibarat seseorang sedang melakukan perjalanannya menuju alam baka atau surga. Dalam konsep perjalanan itulah kemudian keluarga yang ditinggalkan perlu memberikan bekal untuk arwah. Bekal itu berupa doa. Sehingga tidak heran dengan pemahaman seperti itu, ketika seorang memperingati 3 hari sampai 1000 harinya, doa yang ditujukan lebih difokuskan pada orang yang meninggal. Harapannya agar yang meninggal itu bisa sampai di alam baka dengan tenang. Kemudian di balik itu juga kita dapat melihat ada nilai kerukunan, di mana dengan adanya tradisi itu masyarakat bahu-membahu ikut mempersiapkan acaranya. Jadi ada norma sosial di dalamnya. Kemudian juga ada nilai untuk berbagi, karena biasanya ketika seseorang mau melakukan atau mengadakan acara tersebut, ada bancaan
nasi yang dibungkus yang kemudian dibagikan di lingkungan sekitar itu. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi psikologis, kita pun juga dapat melihat seseorang yang ditinggalkan itu pasti mengalami kedukaan, kesedihan. Nah, proses orang-orang datang untuk mendoakan itu merupakan bentuk penguatan yang diterima keluarga yang ditinggalkan. Sehingga keluarga bisa lebih kuat untuk menjalani hari-hari ke depannya dengan baik. Artinya dari situ kita dapat melihat dan belajar banyak sekali bahwa nilai kebudayaan khususnya Slametan itu mempunyai banyak sekali makna, arti, dan kegunaan. Menjadi salah kalau kemudian nilai-nilai kebudayaan itu fokusnya hanya pada satu titik. Nah, oleh karena itulah kita pada saat ini diajarkan untuk bersama melihat nilai penting dari kebudayaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kekristenan menyikapi kebudayaan lokal yang ada. Di sini saya mau mengangkat satu teorinya Gilford Geertz. Dia mengutarakan ada 3 pandangan penting. Yang pertama itu adalah agama di bawah kebudayaan. Yang kedua, agama berjalan bersama dengan kebudayaan. Dan yang ketiga, agama di atas kebudayaan. Kalau agama di bawah kebudayaan, berarti yang lebih penting adalah nilai dari kebudayaan itu. Kalau agama berjalan bersama dengan kebudayaan, berarti keduanya saling melengkapi, blended, berbaur bersama. Tetapi kalau agama di atas kebudayaan, maka agama itulah yang menjadi sentralnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bersama tentang firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus mengatakan hal itu karena melihat orang-orang Yahudi pada saat itu hanya memfokuskan kebudayaannya, tidak kemudian memfokuskan imannya. Artinya kalau kemudian kita mau mengkaitkan dengan pandangannya Geertz tadi, peranan agama itu ada di bawah kebudayaan. Yesus menghendaki agar budaya dan agama itu bisa berjalan bersama, saling melengkapi. Contohnya, kenapa kemudian Yesus mengatakan demikian ketika Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Mereka hanya fokus kepada budaya hari Sabat itu saja, tanpa memprioritaskan orang yang sakit. Oleh karena itulah, pada kesempatan kali ini pun kita juga diingatkan agar kita dapat memaknai ulang kebudayaan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga peranan agama dan budaya itu bisa berjalan bersama-sama. Kalau dalam kebudayaan Jawa fokus doanya kepada orang yang meninggal, dalam keyakinan Kristen fokus doanya kepada orang yang ditinggalkan. Di mana orang yang ditinggalkan itu membutuhkan kekuatan, memohon pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menguatkan. Sehingga kebudayaannya jalan, agamanya jalan. Bagaimana dengan kita? Apakah kemudian hal itu bisa kita lakukan dalam kehidupan ini? Sehingga kebudayaan dan iman Kristen semuanya dapat berjalan dengan seimbang untuk mendatangkan damai sejahtera. Kiranya itu bisa menjadi bahan refleksi untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kembali agar kami
orang-orang yang hidup dan tidak bisa lepas dengan kebudayaan, kami dapat berjalan bersama dengan kebudayaan. Lebih-lebih kebudayaan itu dapat kami imbangi dengan peranan agama, dengan peranan keyakinan, sehingga kami dapat melihat kehendak-Mu dinyatakan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dapat melihat itu semua dengan bijak, karena di balik kebudayaan yang ada, kami pun juga dapat belajar nilai-nilai luhur di dalamnya, baik itu etika, nilai sosial, psikologis, ataupun yang lainnya. Dengan adanya agama, kami pun juga semakin dikuatkan bahwa dengan adanya agama dan budaya, kami dapat melihat kuasa-Mu dinyatakan. Berkati agar kami senantiasa dapat mengandalkan Engkau dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Lentera GKJ Mergangsan, kiranya kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari COVID-19. Damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.